warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta PKKMB. Sesuai dengan jadwal tertera, maka kita memasuki sesi kedua setelah istirahat. Namun sebelum itu, sekali lagi Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan moto kita, yaitu membangun karakter mahasiswa. Materi kedua ini adalah materi yang sangat memang kita tunggu-tunggu karena berkaitan dengan bagaimana karakter mahasiswa yang diharapkan pada saat sekarang ini. Terutama Ibu harapkan nanti, karena ini betul-betul hal-hal yang ada kaitan nilainya dengan bagaimana ketika mahasiswa menjalani kehidupan kampus sudah mengetahui bagaimana menjunjung etika dan estetika di dalam berinteraksi. Materi nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus. Materi akan disampaikan oleh Ibu Aulia Suhesti, MPSI, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Ibu Milawati MPD. Beliau adalah seorang dosen yang sangat aktif di IKI PGRI. Semoga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, disinilah kalian tempat yang paling pas untuk bertanya, karena pemateri adalah seorang pakar yang memang seorang psikolog. Baik, untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Milawati MPD untuk memandu acaranya. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilakan. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Nah, yang pertama adalah miliki impian dan juga buat target hidup. Oke, sebentar ya, saya ambilkan contohnya dulu. Oke, yang pertama adalah miliki impian dan buat target hidup, ya. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita ingin membentuk karakter kita, kita harus punya yang namanya impian dan juga target hidup, ya. Sehingga kita jelas apa yang ingin kita capai dalam hidup kita, ya. Seperti itu. Jadi, kita buat targetnya itu yang jelas. Ya, misalnya kalian itu punya kalau saya pribadi itu saya punya yang namanya Muslimah Planner yang kayak gini, ya. Jadi dia di dalamnya itu ada target-target gitu ya, ada target yang harus kita capai dalam setiap harinya atau beberapa tahun ke depan gitu ya, dan di breakdown lagi ke dalam hari per hari. Nah, seperti itu. Nah, itu penting untuk kita supaya kita tahu gitu ya, target kita ke depannya itu mau apa gitu ya. Nah, penting bagi kita untuk menentukan target itu dari sekarang. Kenapa? Ya kayak misalnya kalian naik Gojek misalnya ya, atau naik suatu kendaraan, kalian ditanya sama orang Gojeknya misalnya, atau Mas Gojeknya, mau kemana Mbak, mau kemana Mas gitu ya, terus kita jawabnya kayak gini, terserah, misalnya seperti itu ya. Kalau kita bilang terserah, maka apa yang akan terjadi ya, pastinya yang akan terjadi adalah kita dibawa ke sembarang tempat kan sama orangnya, ya kan katanya terserah ya, suka-suka saya mau bawa Anda kemana, misalnya seperti itu. Atau kita malah jadi tersesat. Karena apa? Karena kita nggak punya tujuan gitu.
kita nggak tahu arah kita gitu. Jadi kita penting memiliki impian dan buat target hidup supaya apa? Supaya kita tahu tujuan kita itu apa, hal yang ingin kita capai itu apa, ya. Maka spesifikkan ya. Kalian akan jadi apa? Misalnya kalian mau jadi guru apa, di mana ya sekolahnya, misalnya sekolah impian yang ingin kalian jadi guru itu di sekolah impian kalian itu apa, itu dispesifikkan. Selain kalian jadi guru, nanti 4 tahun ke depan kalian apa yang ingin kalian capai, atau mungkin 1 tahun ke depan apa yang ingin kalian capai. Nah itu bisa gitu ya, bisa kalian bikin dari sekarang. Seperti itu, ditulis aja gitu ya, ditulis impian atau target hidup itu harus ditulis. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya lupa. Kalau kita tidak tulis, maka kita akan lupa gitu. Jadi kita tulis, kalau perlu itu dipasang, ditempel di kamar kamu gitu ya, yang ada misalnya kamu punya lemari gitu yang setiap hari kamu lihat, atau di depan kaca gitu ya, setiap kali kalian ngaca sisiran atau kalian pakai make up ya, pakai bedak dan sebagainya, kalian lihat, kalian ada di situ impian kalian. Oh, aku harus lulus misalnya 4 tahun pas, kalau perlu kemudian saya harus cum laude misal gitu ya. Kalian punya target seperti itu, tulis aja gitu. Tulis apa yang kalian inginkan tanpa berpikir kalian tuh, aku bisa nyampe nggak ya, aku bisa menggapai itu nggak ya gitu. Yang tercoret. Yang penting kalian berusaha dulu ya. Yang penting kalian tulis aja dulu. Gitu ya. Itu adalah membuat impian atau target hidup. Itu yang pertama, sehingga kita jelas mau kemana, dan itu ditempel sehingga ketika kita itu sering kita lihat target dan impian itu kita sering lihat, maka secara sadar maupun tidak sadar itu akan terinternalisasi ke dalam alam bawah sadar kita, dan itu yang akan ngedrive kalian atau yang mendorong kalian untuk mencapai target atau cita-cita itu. Dan itu sudah saya lakukan gitu ya. Jadi saya berbicara suatu hal juga yang sudah saya praktekkan. Dulu saya S1, S2 juga saya bikin target yang saya tempelkan di depan kaca ya, atau depan lemari itu. Setiap kali lihat, saya lihat aku harus lulus segini, aku harus mencapai ini, mencapai itu, mencapai ini, mencapai itu. Dan percayakah teman-teman, satu persatu target itu saya coret, dalam artian itu sudah dicapai. Itu, dan itu penting banget supaya apa? Supaya kita lihat terus. Ketika kita lihat terus, setiap hari kita lihat, setiap hari kita baca, setiap hari kita lihat, setiap hari kita baca, maka itu akan masuk ke dalam otak kita, ke dalam internalisasi diri kita, dan itu akan berada di alam bawah sadar, dan itu akan ngedrive kita atau mendorong kita berlaku seperti apa yang menjadi tujuan hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kenali kelebihan dan kekurangan dirimu, ya. Itu untuk membangun karakter supaya kita ini nggak punya karakter yang ikut-ikutan, yang gampang insecure, dikit-dikit minder, apa-apa nggak pede, apa-apa diminderi, dikit-dikit diinsecurein, lihat orang sukses kita ngedown, masuk ke dalam kamar langsung meratapi nasib dan lain sebagainya. Sering banget ya saya dapat keluhan kayak gitu ya. Gimana cara ngilangin insecure gitu ya. Itu karena dia nggak kenal sama ini, yang namanya kelebihan dan kekurangan. Ketika seseorang itu kenal dengan kelebihan dan kekurangannya, maka dia akan lebih percaya diri. Oke, ini coba saya setelkan dulu, ada sebuah video. Saya mohon maaf ya, belum bisa berarti untuk ditampilkan. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi kita lanjut ya untuk ke kelebihan dan kekurangan diri. Nah, kita seringkali ngerasa yang namanya insecure ya teman-teman, atau minder, atau nggak percaya diri, sehingga itu akhirnya membentuk karakter kita jadi jadi menjauh dari lingkungan sekitar, menarik diri, akhirnya kita mengurangi atau membatasi interaksi sosial kita karena kita ngerasa nggak pede tadi. Ya, maka penting bagi kita untuk kenali kelebihan dan kekurangan, ya, bahwa individu yang diciptakan oleh Allah itu dia memiliki kelebihan dan kurangannya masing-masing, artinya unik ya. Jadi jangan samakan dirimu dengan diri orang lain, itu yang paling penting supaya kita nggak insecure, supaya kita nggak minder gitu. Kita stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang pertama. Ya, yang kedua itu adalah dengan kenali kelebihan dan kekurangan diri. Ya, gimana caranya mengenali diri kita sendiri ya, kelebihan dan kekurangan ya. Masuk dalam kamar kamu nanti malam misalnya ya, dalam kondisi yang tenang, pikiran kamu tenang ya.
kondisi yang tenang gitu ya, masuk ke dalam kamar, kemudian kamu kayak apa ya, kayak tenang gitu, mikir apa ya kelebihan aku gitu. Kita butuh ketenangan dulu ya untuk kita bisa mikir dengan objektif apa sih kelebihan kita gitu ya. Kemudian ketika Anda dapatkan ya, Anda silahkan tulis gitu. Tulis kelebihan itu di sebuah buku gitu ya, buku atau kertas gitu ya, terserah. Kalian tulis. Kalian tulis apa aja kelebihanmu, kelebihan Anda. Atau kalau misalnya kita nggak bisa dapat nih kelebihan kita, gitu ya, kita tulis aja dulu hal apa yang bisa kita lakukan dengan baik pada setiap harinya. Cukup 2 aja, ya. Misalnya hari ini saya bisa bantu teman ngerjain tugasnya, gitu, dan dia senang. Oke, 1 kelebihan itu, apa hal yang baik yang bisa aku lakukan pada hari ini.